Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi hari ini wabarakatuh. kita bertemu lagi pemirsa sahabat pendidikan yang ada di mana saja berada. Hari ini kita ketemu dan kita akan mencoba berbincang-bincang tentang kegiatan coach dan coaching ya, yang merupakan satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka untuk implementasi kurikulum Merdeka. Hari ini sudah hadir Pak Abay Bayanudin, beliau adalah seorang guru dan akan menyampaikan permasalahan yang hendak di-coachingkan atau dikonsultasikan. Kemudian sebagai observernya ada Bapak Pahing. Untuk itu pada Pak Abay kami persilakan untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pengawas. Saya hadir di sini mengundang Bapak karena banyak permasalahan yang saya alami selaku guru kelas 4 terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Iya. Salah satunya adalah saya memiliki permasalahan tentang pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Saya masih kebingungan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu sendiri, Pak. Itu. Nah, kemudian Pak Abay, kalau untuk yang sudah Pak Abay lakukan terutama nih dalam rangka untuk lebih menggali pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana Pak menurut Bapak sendiri itu? Ya, sebelum saya melakukan pembelajaran di implementasi kurikulum Merdeka, saya mencoba membekali diri dulu. Saya mencoba untuk memahami terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Saya pelajari di PMM, kemudian saya coba sharing dengan teman-teman di sekolah penggerak, karena memang sekolah saya belum menjadi sekolah penggerak. Tapi saya coba karena mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka saya coba sharing dengan teman-teman yang lebih dulu menyelenggarakan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu sekolah penggerak. Nah, jadi yang pertama saya mencoba membekali diri dulu untuk memahami pembelajaran diferensiasi. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu tidak semata-mata pembelajaran yang sekaligus ketiga-tiganya itu harus dilaksanakan dalam satu waktu pembelajaran. Karena yang saya pahami bahwa diferensiasi itu pertama bisa diferensiasi proses, bisa diferensiasi konten, bisa diferensiasi produk. Nah, setelah saya memahami itu, saya coba gali dari apa yang saya dapatkan di PMM, kemudian kolaborasi dengan teman-teman, kemudian share. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu boleh. Ketika mengimplementasikan, boleh diferensiasi produk, boleh diferensiasi konten, dan boleh kedua-duanya. Kemudian ketika kita memahami pembelajaran diferensiasi, memang seharusnya sebelum pembelajaran dimulai, terutama di awal tahun ajaran itu, harus adanya tes diagnostik terlebih dahulu. Namun karena keterbatasan di sekolah kami yang baru menyelenggarakan IKM itu, di awal tahun pelajaran tidak menyelenggarakan itu. Akhirnya ketika proses implementasi berjalan, sambil berjalan kami petakan kemampuan cara belajar anak itu sendiri, gitu Pak. Jadi itu yang sudah Pak Abay lakukan tadi, mulai dari berkolaborasi dengan teman, kemudian mencoba menggali dari sekolah penggerak yang sudah terlebih dahulu jadi sekolah penggerak, belajar di PMM, kemudian sampai tadi juga menerapkan walaupun tadi belum ada yang namanya asesmen diagnosis dilaksanakan di sekolah, tapi Pak Abay sudah bisa memetakan, dan itu memang
sudah satu hal yang baik, dan itu memang perlu penguatan dan harus terus dilanjutkan gitu Pak. Nah sekarang tinggal ketika di dalam implementasi di kelas ini Pak, seperti itu betul. Tadi kan yang tadi Bapak katakan bahwa Bapak sudah mencoba untuk implementasi di kelas. Bagaimana Pak, ada kendala terutama dari sisi siswa nih Pak ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya. Ada kendala seperti apa? Tentu kendala ada. Iya. Saya coba sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kita sendiri selaku guru kelas. Saya belum kepada implementasi diferensiasi proses. Saya lebih kepada diferensiasi konten. Setelah saya sekian bulan memahami karakteristik pembelajaran anak-anak, saya kelompokkan dulu Pak. Jadi ada anak yang kinestetik, kemudian ada kelompok anak yang visual, kemudian ada kelompok anak yang apa lagi? Audio. Nah, kontennya saya coba membuat satu dalam bentuk gambar. Nah, itu diperuntukkan bagi anak yang visual. Karena anak lebih senang kepada gambar dengan menampilkan video. Kemudian yang audio. Ya, kita dengarkan cerita ataupun dengan audio yang kita nyalakan, yang kita setel. Kemudian ada juga yang kinestetik. Nah, semua itu kita coba dalam bentuk pembelajaran. Termasuk di dalam nanti akhir dari penilaiannya itu disesuaikan. Jadi saya membuat soalnya itu tidak disamakan bagi anak yang lain-lain, bagi anak yang audio, bagi anak yang kinestetik, bagi anak yang visual, soalnya berbeda. Tapi tujuannya sama dengan pembelajaran. Seperti itu yang saya coba pembelajaran. Ya kalau melihat seperti itu sebetulnya kan tidak ada kendala Pak Bay. Ya di dalam itu tidak ada kendala apa-apa gitu ya. Artinya semuanya sudah bisa teratasi dengan baik, dan memang harus mungkin tinggal melanjutkan saja. Mungkin kalau tadi Pak Bay katakan bahwa penerapannya menggunakan tahapan-tahapan ya, ada tahapan pertama mungkin 3 bulan pertama yang dilihat adalah tentang masalah tadi kemampuan siswa dan seterusnya seperti itu. Dan itu juga tahapan-tahapan itu juga harus tetap dipertahankan agar pembelajaran berdiferensiasi ini agak bisa gitu. Nah, selain itu ada lagi tidak yang mungkin yang sudah hasilnya seperti apa Pak yang Bapak dapatkan gitu? Setelah saya coba implementasikan pembelajaran diferensiasi itu, memang hasilnya cukup baik. Tapi cukup baiknya tentu berdasarkan kemampuan pembelajaran anak itu sendiri. Ketika kinestetik, kita punya kriteria tersendiri. Ketika anak itu visual, punya kriteria tersendiri. Intinya hasil dari proses pembelajaran, anak jadi aktif semua ketika proses pembelajaran. Dan insya Allah ketika menampilkan video, anak terfokus, seneng, apalagi yang memiliki kemampuan visual. Nah, kemudian ketika pembelajaran itu pun aktif, ada juga yang tidak aktif. Seperti yang kinestetik. Kadang-kadang yang kinestetik mah kalau bahasa kita mah ya oper. Iya. Menonjol. Tapi kita coba atasi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian di akhir kita coba berikan tesnya, tentu dengan soal yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan pembelajaran itu sendiri. Alhamdulillah, ya nilainya bagusan lah sedikit gitu. Sudah Pak Bay, kalau gitu ada yang cukup ya. Baik, selesai sudah coaching kita pada kesempatan malam hari ini bersama dengan Pak Abay. Tadi sudah menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan hari ini kebetulan kita ditemani juga oleh Pak Pahing selaku observer, dan mungkin Pak Pahing bisa menyampaikan masukan dan catatannya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Menarik sekali mendengarkan
perbincangan dan permasalahan ini. Terima kasih. Ternyata dengan pembelajaran diferensiasi yang ditemukan oleh Pak Abai, dengan banyak belajar dan membaca dari PMM dan lain sebagainya, ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga bisa di mana siswa yang harus pakai audiovisual dan lain sebagainya. Dan tadi kelihatannya memang sudah sesuai dengan harapan Pak Pengawas sendiri, bahwa apapun yang dilakukan dan hasil yang dilakukan ini adalah yang terbaik. Menurut saya perbincangan malam ini sangat menarik, ya. Mudah-mudahan ini akan banyak manfaatnya untuk kita semua. Demikian barangkali. Ya, baik pemirsa, selesai sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita jumpa di lain kesempatan. Kita ketemu lagi di Azan Orang YouTube Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.